Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, hari ini kita memasuki salah satu babak sejarah paling gelap dan penuh pertentangan di Indonesia, konflik antara pahlawan dan negara. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang memegang kunci kekuasaan spiritual dan politik di sebuah wilayah yang paling keras melawan kolonial. Dia adalah Tiungku Muhammad Daud Bere atau yang lebih dikenal sebagai Daud Bere. Di masa revolusi, ia adalah matahari Aceh. Semua rakyat tunduk pada fatwa dan komandonya. Berkat dirinya, Aceh adalah benteng republik yang tak tersentuh Belanda. Ingatlah ini, Daud Bere lah yang memimpin pengumpulan emas rakyat Aceh yang hasilnya digunakan untuk membeli pesawat angkut pertama Republik Indonesia, Dakota RI-001 Selawah. Namun, hanya beberapa tahun setelah pengorbanan suci itu, terjadi pengkhianatan. Janji-janji yang diucapkan para pendiri bangsa tiba-tiba terasa hampa. Kekuasaan Jakarta dianggap telah merampas kehormatan dan identitas Aceh. Maka, Daud Bere mengambil jalan yang paling radikal dan menyakitkan. Ia mengangkat senjata, memproklamasikan negara Islam di Aceh, dan memimpin pemberontakan berdarah melawan republik yang ia bantu dirikan. Bagaimana cinta berubah menjadi benci? Mengapa seorang ulama besar memilih jalan kekerasan? Dan apa harga yang harus dibayar Republik atas janji yang dilanggar? Mari kita selami kisah Daud Bere, sang pahlawan yang menjadi pemberontak. Kisah Tengku Muhammad Daud Bere, lahir 1899, tidak dapat dipisahkan dari tradisi kepemimpinan ulama di Aceh. Berbeda dengan Jawa yang didominasi oleh bangsawan priai, kekuatan sejati di Tanah Rencong terletak pada para ulama, tengku, dan jaringan pesantren. Daud Bere adalah representasi paling sempurna dari kekuatan ini. Ia dididik dalam tradisi pesantren atau dayah yang keras. Kecerdasannya yang cemerlang dan kemampuan orasinya yang memukau membuatnya cepat diakui sebagai pemimpin agama. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama, ia menguasai jiwa rakyat. Pada tahun 1939, Daud Bere mendirikan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Ini bukan hanya organisasi agama, ini adalah gerakan politik revolusioner yang ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan para ule balang, bangsawan, yang dianggap sudah berkolaborasi dengan Belanda. PUSA adalah kekuatan yang sangat terorganisir, dan Daud Bere adalah komandan mutlaknya. Ia memiliki jaringan hingga ke pelosok desa, memberinya kekuasaan yang jauh melampaui gubernur atau bupati manapun yang diangkat Belanda. Ketika proklamasi 1945 berkumandang, Daud Bere tidak ragu. Ia segera menggerakkan seluruh kekuatan PUSA. Di bawah fatwa dan komandonya, rakyat Aceh bangkit. Dalam sekejap, Aceh menjadi benteng terkuat Republik. Saat Belanda melancarkan agresi militer, Aceh adalah satu-satunya wilayah yang tidak pernah jatuh. Daud Bere berhasil mempertahankan kedaulatan di Tanah Rencong dengan tangannya sendiri. Loyalitasnya pada Republik pun tak ternilai. Pada Juni 1948, Presiden Soekarno datang mengunjungi Aceh, memohon dukungan finansial untuk membeli pesawat angkut yang krusial bagi perjuangan. Daud Bere merespons dengan gegap gempita. Ia mengumpulkan sumbangan dari rakyat Aceh berupa emas, perhiasan, dan uang tunai. Dalam waktu singkat, dana yang terkumpul sangat fantastis, cukup untuk membeli pesawat angkut jenis Douglas DC-3 Dakota.
Pesawat ini kemudian diberi nama Dakota RI-001 Selawa, dan ia menjadi pesawat pertama yang dimiliki Republik Indonesia, membuka jalur diplomasi dan logistik yang vital. Tindakan ini bukan hanya dukungan finansial, itu adalah pernyataan ideologi bahwa Aceh berada di belakang Soekarno, dengan satu keyakinan, Aceh akan diberikan otonomi luas, termasuk hak untuk menerapkan syariat Islam. Janji suci yang dipercayai sebagai dasar kesetiaan Aceh ini akan menjadi benih konflik paling tragis yang kelak memecah belah persahabatan antara sang ulama dan sang proklamator. Kisah Tengku Muhammad Daud Bereuweh, sering disebut Tengku Daud Bereuweh, dimulai di lingkungan yang sangat khas dan unik di Aceh, lingkungan ulama dan tradisi pesantren, Dayah. Ia dilahirkan sekitar tahun 1899 di Gampung Bereuweh, Sigli, Pidi, sebuah wilayah yang terkenal keras dalam memegang prinsip agama dan anti-kolonialisme. Berbeda dengan sebagian besar pemimpin pergerakan di Pulau Jawa yang didominasi oleh kaum priai berpendidikan Belanda, seperti Soekarno atau Syahrir, Daud Bereuweh menempuh jalur yang sepenuhnya otentik. Pendidikan utamanya adalah pendidikan agama tradisional yang ketat. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal ala Barat. Sejak usia muda, ia berpindah dari satu dayah ke dayah lain, mendalami ilmu fikih, tafsir, dan usuluddin, yang memberinya dasar pengetahuan agama yang kokoh dan tak tertandingi di kalangan rakyat biasa. Kecerdasan Daud Bereuweh bukan hanya terletak pada penguasaan teks-teks klasik. Ia memiliki karisma pribadi yang magnetis. Suaranya yang menggelegar ditunjang kemampuan berorasi yang memukau, mampu membius ribuan jamaah. Di mata rakyat Aceh yang sangat menjunjung tinggi otoritas spiritual, Daud Bereuweh adalah pewaris sah dari semangat jihad yang dulu dihidupkan oleh Tengku Cik di Tiro. Ia bukan hanya pemimpin politik, ia adalah pemimpin ruhani yang fatwanya adalah hukum. Di tahun-tahun awal abad ke-20, kekuasaan di Aceh terbelah. Belanda secara licik menggunakan para ule balang, bangsawan feodal, sebagai alat perpanjangan tangan kekuasaan mereka. Para ule balang ini diberi jabatan, tunjangan, dan diizinkan menguasai lahan, asalkan mereka tunduk pada kepentingan kolonial. Akibatnya, terjadi penindasan ganda, penindasan oleh Belanda dan penindasan oleh bangsanya sendiri yang berkolaborasi. Daud Bereuweh melihat bahwa untuk melawan Belanda, mereka harus lebih dulu membersihkan barisan internal. Inilah yang mendorongnya untuk mendirikan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, pada tahun 1939. PUSA didirikan bukan sekedar sebagai perkumpulan ulama. PUSA adalah gerakan revolusioner yang berbalut agama. Tujuannya 3. Memperjuangkan Islam, menjaga kemurnian ajaran agama dari pengaruh sekuler dan kolonial, menghancurkan kolaborasi, melawan dominasi dan kekuasaan para ule balang yang pro-Belanda, membentuk jaringan massa, membangun kekuatan politik dan militer dari tingkat bawah, mengandalkan kesetiaan dari Tengku Gampong, ulama desa, dan santri-santri yang setia. Dalam waktu singkat, PUSA tumbuh menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Daud Bereuweh sebagai ketua umum secara de facto memegang kendali atas rakyat Aceh, sebuah kekuasaan yang jauh melampaui gubernur kolonial manapun. Ia telah berhasil menyatukan umat yang kelak menjadi fondasi yang kokoh bagi Republik. Ketika Jepang mendarat di Aceh pada tahun 1942, Daud Bereuweh dan PUSA awalnya menyambut mereka. Umat Islam di Aceh melihat Jepang sebagai pembebas yang akan mengusir penjajah kafir Belanda. Jepang yang cerdik juga melihat PUSA sebagai alat yang efektif untuk mengontrol wilayah. Daud Bereuweh diangkat oleh Jepang sebagai gubernur militer Aceh, Gyugun. Jabatan ini memberikan Polem otoritas resmi untuk melatih dan mempersenjatai para pemuda Aceh. Ini adalah periode emas bagi PUSA. Dengan restu Jepang,
Daud Bure berhasil melucuti kekuasaan para Ule Balang secara total dan memusatkan semua kekuatan politik dan militer di tangan Pusa yang loyal kepadanya. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, Daud Bure adalah penguasa tunggal di Aceh. Ia tidak perlu merebut kekuasaan, ia sudah memilikinya. Keputusannya adalah kunci apakah Aceh akan bergabung dengan Republik atau berdiri sendiri. Dan disinilah, di tengah kebanggaan sebagai komandan yang tak terkalahkan, ia meletakkan kesetiaannya pada Jakarta. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berkumandang pada 17 Agustus 1945, keputusannya segera berada di tangan para pemimpin daerah. Bagi Aceh, ini berarti satu hal. Keputusan mutlak berada di tangan Tengku Muhammad Daud Bere, sang ketua Pusa dan penguasa de facto wilayah tersebut. Daud Bere tidak membuang waktu. Ia tidak hanya menyatakan dukungan, ia menggerakkan seluruh mesin Pusa untuk menjamin bahwa Aceh adalah benteng tak tersentuh bagi Republik. Di bawah komando dan fatwanya, rakyat Aceh bangkit dalam euforia nasionalis yang dibalut semangat jihad. Pembersihan Ule Balang. Daud Bere memimpin revolusi sosial di Aceh, melucuti kekuasaan para Ule Balang, bangsawan feodal yang sejak lama berkolaborasi dengan Belanda. Revolusi ini berjalan cepat dan tuntas, memastikan bahwa tidak ada kekuatan internal pro-Belanda yang tersisa. Pertahanan total. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 dan 2, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Sumatera yang tidak pernah jatuh ke tangan kolonial. Berkat pertahanan yang dimobilisasi oleh Daud Bere dan ulama-ulama Pusa, Aceh menjadi ibu kota logistik dan pertahanan yang aman bagi Republik. Kecintaan dan loyalitas Aceh kepada Republik dan Soekarno pada masa-masa genting ini adalah mutlak dan tanpa syarat. Puncak dari loyalitas dan pengorbanan Aceh terjadi pada pertengahan tahun 1948. Republik Indonesia yang sedang berjuang menghadapi blokade militer Belanda sangat membutuhkan jalur komunikasi dan logistik udara yang aman. Presiden Soekarno di tengah situasi kritis melakukan kunjungan penting ke Aceh. Dalam pertemuan emosional dengan para ulama dan tokoh masyarakat Aceh, Presiden Soekarno menyampaikan permohonan yang mendesak. Republik membutuhkan pesawat angkut untuk membawa diplomat, obat-obatan, dan hasil bumi sebagai bentuk perlawanan terhadap blokade Belanda. Daud Bere merespons dengan gegap gempita. Ia tidak hanya menyumbang dari harta pribadinya, ia menggerakkan seluruh rakyat Aceh. Melalui jaringan Pusa, ia memimpin penggalangan dana yang masif, mengumpulkan sumbangan dalam bentuk emas murni, perhiasan, uang tunai. Dalam waktu singkat, dana yang terkumpul mencapai jumlah yang fantastis, lebih dari cukup untuk membeli 1 unit pesawat angkut legendaris Douglas DC-3 Dakota. Pesawat inilah yang kemudian diberi nama kehormatan RI-001 Selawah, Gunung Emas, dan menjadi pesawat pertama yang dimiliki Republik Indonesia, membuka jalur logistik dan diplomasi yang vital ke luar negeri. Tindakan ini adalah deklarasi paling dramatis dari kesetiaan Aceh. Mereka menyerahkan devisa berharga mereka bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kedaulatan Indonesia. Di balik pengorbanan finansial dan militer yang luar biasa ini, terselip sebuah janji tak tertulis, atau setidaknya janji yang dipahami secara berbeda. Daud Bere dan para ulama Aceh meyakini bahwa loyalitas mutlak mereka dibalas dengan komitmen dari Jakarta. Janji itu mencakup 2 poin krusial. Otonomi daerah. Aceh akan diberikan status daerah istimewa atau otonomi yang sangat luas, mengingat jasa dan peran pertahanannya yang unik. Identitas ideologi. Yang paling penting, Daud Bere meyakini telah mendapat restu atau setidaknya isyarat bahwa syariat Islam akan diterapkan secara eksklusif di Aceh sebagai bentuk pengakuan atas peran ulama dalam revolusi. Konon, janji ini dikuatkan dalam pertemuan-pertemuan pribadi dengan para petinggi Republik.
pada tahun 1949, ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri, Daud Bereuh diangkat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh. Ia berada di puncak kekuasaan, menanti janji-janji itu diwujudkan. Namun, harapan itu mulai runtuh. Ketika Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950, Jakarta mulai menjalankan sentralisasi kekuasaan. Janji otonomi luas dan penerapan syariat Islam terkesan dilupakan di tengah hiruk-pikuk politik pusat. Daud Bereuh mulai merasa gelisah. Ia telah memberikan emas, darah, dan seluruh kekuasaannya untuk Republik. Kini, ia merasa Republik yang baru lahir itu justru mengkhianati ideologi dan janji yang menjadi dasar kesetiaan Aceh. Benih konflik pun mulai ditaburkan. Pasca konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan setelah Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950, terjadi pergeseran paradigma politik di Jakarta. Semangat sentralisasi kekuasaan mulai mendominasi, didorong oleh kebutuhan untuk membangun negara yang kuat dan terpadu setelah periode federalisme yang kacau. Bagi Aceh yang selama revolusi berkorban dan berjuang sendirian dengan janji otonomi luas, kebijakan sentralisasi ini terasa seperti pil pahit yang menodai kehormatan. Daud Bereuh, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh, mulai merasakan adanya ketidakcocokan yang mendalam. Ia melihat pengabaian ideologi. Jakarta, yang kini didominasi oleh ideologi Pancasila sekuler, tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi janji penerapan syariat Islam di Aceh, sebuah janji yang sangat krusial bagi legitimasi kepemimpinan ulama pusat. Kesenjangan ekonomi. Meskipun Aceh menyumbangkan devisa besar, termasuk emas untuk Seluawa, pembangunan ekonomi di Aceh terkesan terabaikan. Kekayaan alam Aceh, terutama hasil bumi, lebih banyak dialokasikan ke pusat tanpa memberikan imbal baik yang memadai bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Daud Bereuh mulai mengirimkan surat dan delegasi ke Jakarta, menyuarakan keresahan ulama dan rakyat Aceh. Namun, jawaban dari pusat dinilai lambat, birokratis, dan tidak memuaskan. Pada tahun 1951, pemerintahan pusat di bawah tekanan untuk merampingkan administrasi mengambil keputusan politik yang paling fatal dan memicu kemarahan Daud Bereuh secara eksplosif. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan status Provinsi Aceh dan meleburnya ke dalam Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota di Medan. Keputusan ini terasa seperti penghinaan ganda bagi Aceh. Penghapusan sejarah. Aceh, yang merupakan kesultanan yang berdaulat selama berabad-abad dan merupakan benteng pertahanan republik yang tak terkalahkan, kini statusnya diturunkan dan disubordinasikan di bawah Medan, sebuah kota yang sempat jatuh ke tangan Belanda. Ini adalah penolakan terhadap seluruh pengorbanan sejarah Aceh. Hilangnya otonomi. Peleburan ini secara otomatis menghilangkan semua harapan Daud Bereuh untuk mewujudkan otonomi luas dan penerapan syariat Islam. Kekuasaan politik sepenuhnya beralih ke Jakarta dan Medan. Bagi Daud Bereuh dan Pusa, keputusan ini adalah bukti nyata bahwa Republik telah mengkhianati janji suci yang dibuat saat masa-masa genting revolusi. Mereka merasa telah dibuang setelah jasa-jasa mereka tidak lagi diperlukan. Melihat situasi yang memanas, Soekarno menyadari bahaya besar yang mengancam. Ia kemudian mengirimkan delegasi dan bahkan melakukan komunikasi langsung dengan Daud Bereuh, mencoba meredakan amarah Sang Matahari Aceh. Dalam salah satu kunjungan dan pertemuan rahasia, Soekarno berusaha meyakinkan Daud Bereuh bahwa penghapusan provinsi hanya bersifat sementara dan bahwa janji otonomi serta syariat Islam akan dipenuhi secara bertahap. Namun, Daud Bereuh sudah kehilangan kepercayaan. Ia memandang janji-janji baru dari Jakarta hanya sebagai retorika politik yang tidak disertai komitmen nyata, mirip dengan janji-janji yang ia dengar saat revolusi. Ia menuntut tindakan nyata dan segera.
Kegagalan rekonsiliasi ini menjadi titik balik. Daud Berewe kini melihat satu-satunya jalan untuk mewujudkan ideologinya, yang ia anggap adalah cita-cita sejati rakyat Aceh, adalah melalui jalur yang sama sekali berbeda, memisahkan diri, dan mendirikan negara berlandaskan syariat. Ia mulai menjalin komunikasi intensif dengan pemimpin Darul Islam di Jawa Barat, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang telah memproklamasikan Negara Islam Indonesia, NII. Benih pemberontakan kini telah matang untuk ditanam. Setelah kegagalan total dengan rekonsiliasi dengan Jakarta dan penghapusan status Provinsi Aceh, Tengku Muhammad Daud Bereue merasa didorong ke ujung jurang. Ia menyimpulkan bahwa Republik di bawah Soekarno telah sepenuhnya menanggalkan janji ideologis dan tidak dapat dipercaya lagi. Ia melihat satu-satunya harapan untuk mewujudkan cita-cita Aceh, sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam, adalah dengan bergabung bersama gerakan yang sudah lebih dulu memilih jalur radikal. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, di Jawa Barat. Pemimpin DITII, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, menyambut baik pendekatan Daud Bereue. Bagi Kartosuwiryo, bergabungnya Aceh yang kuat, kaya dan memiliki sejarah perlawanan tak terkalahkan, akan memberikan legitimasi yang sangat besar bagi Negara Islam Indonesia, NII, yang ia proklamasikan. Komunikasi intensif terjalin antara Aceh dan Jawa Barat, mengatur strategi, dan menyepakati bahwa perlawanan di Aceh harus dimulai secara serentak dan tegas. Daud Bereue, dengan kekuasaan Pusa dan karisma ulama yang ia miliki, tidak kesulitan memobilisasi massa. Ia menggunakan mimbar-mimbar dakwah dan pertemuan-pertemuan Pusa untuk menyampaikan narasi kekecewaan. Kita telah menyumbangkan emas, darah dan nyawa untuk Republik yang lahir di Jawa. Kini, mereka membalas pengorbanan kita dengan penghinaan dan pengkhianatan. Mereka telah mengingkari janji Allah dan janji kepada rakyat Aceh. Maka, berjuang melawan Republik yang zalim ini adalah jihad yang baru. Retorika ini sangat efektif, menyatukan rasa marah historis Aceh atas sentralisasi Jakarta dengan idealisme agama yang kuat. Klimaks dari kekecewaan dan persiapan ideologis ini terjadi pada 20 September 1953. Di tengah suasana yang tegang dan penuh gejolak, Tengku Muhammad Daud Bereue secara resmi mengumumkan bahwa Aceh melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan menyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia, NII, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Proklamasi ini dilakukan di Sigli dan segera diikuti oleh perebutan kekuasaan di berbagai kota dan kabupaten. Pasukan yang loyal kepada Daud Bereue, yang terdiri dari mantan tentara pejuang, anggota Pusa, dan ribuan santri, segera menyerang instalasi militer dan kantor pemerintahan yang masih dikuasai oleh pasukan Republik. Pemberontakan ini sontak mengejutkan Jakarta. Indonesia tidak hanya menghadapi pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, tetapi kini benteng terkuat revolusi telah berbalik menjadi musuh yang paling berbahaya. Bagi Jakarta, ini adalah pengkhianatan terbesar karena datang dari daerah yang paling banyak berkorban. Keputusan Daud Bereue melahirkan perang saudara yang sangat menyakitkan di Aceh. Konflik ini bukanlah lagi pertarungan melawan Belanda, melainkan pertarungan antara pahlawan kemerdekaan dengan pahlawan kemerdekaan lainnya. Pihak pemberontak, DITII Aceh, dipimpin oleh Daud Bereue, mereka berjuang atas nama ideologi dan janji yang dilanggar, dengan basis kekuatan yang tersebar di pedalaman dan jaringan ulama. Pihak Republik, TNI, terdiri dari tentara-tentara Aceh sendiri, banyak yang memilih tetap setia pada Republik, dan pasukan bantuan dari Jawa. Mereka berjuang atas nama kesatuan NKRI dan Pancasila. Perang ini ditandai dengan taktik gerilya yang brutal, pembakaran desa, dan jatuhnya korban sipil yang tak terhitung. Daud Bereue, yang semula adalah pemimpin politik sipil yang dihormati, kini harus memimpin pasukan gerilya dari hutan, mengubah karisma ulama menjadi komando perang.
pemerintah pusat di Jakarta berada di bawah tekanan besar. Mereka tidak bisa membiarkan pemberontakan ini sukses, tetapi mereka juga tidak ingin menghancurkan Aceh yang telah berkorban begitu banyak untuk Republik. Mereka harus mencari solusi yang bisa menghentikan pertumpahan darah tanpa sepenuhnya mengorbankan kesatuan negara. Pemberontakan Daud Bereu bukan hanya masalah militer. Ini adalah masalah ideologi, kehormatan, dan janji yang terlupakan. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh oleh Tengku Muhammad Daud Berue pada September 1953 memicu krisis besar di Jakarta. Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat itu berada dalam dilema moral dan militer yang pelik. Dilema moral. Aceh adalah provinsi pahlawan. Mereka menyumbang emas dan jiwa untuk Republik. Menghancurkan Aceh secara militer sama dengan mengkhianati seluruh sejarah revolusi. Dilema militer. Membiarkan Aceh memisahkan diri berarti mengancam keutuhan NKRI dan memberikan legitimasi bagi pemberontakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Kahar Muzakar di Sulawesi. Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Soekarno memutuskan untuk menggunakan strategi ganda, tumpas siasat, tumpas dengan militer, siasat dengan politik. Secara militer, TNI segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menumpas pemberontakan. Namun operasi ini tidak mudah. Pasukan Daud Berue, DITII Aceh, sebagian besar terdiri dari veteran perang kemerdekaan, anggota PUSA yang terlatih, dan santri yang bersemangat jihad, serta memiliki dukungan rakyat yang kuat di pedalaman. TNI harus bertempur melawan bayangan yang familiar. Mereka menggunakan taktik benteng bergerak dan operasi sapu bersih, berupaya memutus rantai komando Daud Berue dan memotong jalur logistik pemberontak. Namun seperti yang pernah dialami Belanda di masa lalu, hutan lebat Aceh dan kesetiaan rakyat terhadap ulama membuat operasi militer ini menjadi mahal dan berdarah. Aceh kembali menjadi medan perang, tetapi kali ini yang bertempur adalah saudara sendiri. Pertempuran tidak hanya terjadi di hutan, tetapi juga di masjid dan desa, memicu trauma sosial yang mendalam. Strategi siasat, politik, dilakukan untuk mengisolasi Daud Bereu dari basis dukungannya. Jakarta fokus pada dua hal. Menggandeng Ule Balang Baru. Pemerintah pusat mulai menjalin kerjasama erat dengan sisa-sisa Ule Balang, bangsawan, dan kelompok ulama moderat yang menolak pemberontakan Daud Bereu. Mereka ditawari jabatan dan kekuasaan untuk kembali memimpin pemerintahan sipil. Janji Otonomi Jilid 2. Pemerintah mulai melunakkan sikap. Dalam upaya menenangkan kemarahan rakyat Aceh, Jakarta mengisyaratkan bahwa janji otonomi daerah akan dipertimbangkan kembali, asalkan pemberontakan dihentikan. Strategi ini berhasil memecah belah dukungan PUSA. Banyak tokoh lokal dan ulama moderat yang awalnya mendukung protes Daud Bereu mulai ragu untuk mendukung perang saudara yang berkepanjangan dan brutal. Mereka khawatir perang akan menghancurkan Aceh secara total. Meskipun Daud Bereu menunjukkan keteguhan dan kemampuan militernya yang luar biasa dalam memimpin gerilya, perlahan-lahan kekuatan pemberontak mulai melemah. Kehilangan hubungan keluar. Tidak seperti di masa revolusi, kali ini Daud Bereu tidak memiliki jalur logistik senjata dan devisa yang memadai. Jalur laut dan udara yang pernah ia kuasai, kini berada di bawah kendali TNI. Kehilangan sekutu di pusat. Kejatuhan kepemimpinan Sultan Syahrir, PSI, dan meningkatnya sentralisasi Soekarno semakin mengisolasi Daud Bereu secara politik. Pada akhir 1950-an, meskipun pemberontakan masih berlanjut, Daud Bereu mulai menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa memenangkan perang ini sepenuhnya. Ia telah mencapai puncak kekuasaan militer, tetapi ia gagal memenangkan perang ideologi dan politik melawan konsep kesatuan NKRI yang kini didukung oleh sebagian besar pemimpin di Indonesia. Ia harus mencari jalan damai sebelum Aceh hancur total oleh perang saudara. Memasuki tahun 1957, perang saudara di Aceh telah mencapai titik jenuh yang menyakitkan. Meskipun pasukan TNI berhasil menguasai kota-kota utama, Daud Bereu dan pasukannya tetap kokoh di pedalaman, membuat perang menjadi mahal dan berlarut-larut.
Sebaliknya, Daud Beroreh menyadari bahwa tanpa dukungan logistik luar negeri dan dengan isolasi politik yang semakin ketat, ia tidak akan pernah bisa memenangkan perang ideologis melawan NKRI. Dampak kemanusiaan perang ini sangat parah. Desa-desa hancur, ribuan warga sipil tewas, dan perekonomian Aceh lumpuh total. Baik Jakarta maupun Daud Beroreh kini sama-sama mencari jalan keluar yang bermartabat. Pemerintah pusat di bawah Soekarno menyadari bahwa kemenangan militer tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah di Aceh, yaitu kekecewaan dan rasa dikhianati. Maka pendekatan militer dikurangi dan jalur diplomasi serta rekonsiliasi kembali dibuka. Solusi untuk krisis Aceh datang bukan dari Jakarta, melainkan dari tokoh-tokoh Aceh sendiri yang menjunjung tinggi semangat musyawarah dan kerukunan. Para ulama, tokoh adat dan intelektual Aceh yang netral, yang tidak memihak TNI maupun DITII, mengambil inisiatif untuk menjembatani jurang antara Daud Beroreh dan Jakarta. Tokoh kunci dalam upaya ini adalah Kolonel M. Yasin dan Letkol Syamsuddin, serta ulama-ulama karismatik lainnya yang sangat dihormati oleh Daud Beroreh. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa satu-satunya cara untuk membawa pulang Daud Beroreh adalah dengan memberikan penghormatan dan pengakuan yang ia tuntut. Puncak dari upaya rekonsiliasi ini terjadi pada tahun 1959 melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi yang dirancang untuk menjaga martabat Daud Bereh. Daud Bereh tidak menyerah secara militer. Ia memutuskan untuk mengakhiri pemberontakan melalui jalur politik. Kesepakatan bersejarah tercapai yang kemudian dikenal sebagai Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Inti dari kesepakatan ini adalah status Aceh diakui kembali. Pemerintah pusat setuju untuk mengembalikan status Aceh menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ini adalah pemenuhan tuntutan politik utama Daud Bereh yang dipicu oleh penghapusan status provinsi tahun 1951. Jaminan syariat Islam. Pemerintah pusat memberikan jaminan formal bahwa penerapan syariat Islam akan diberikan dalam batas-batas yang diizinkan oleh Konstitusi NKRI. Amnesti penuh. Daud Bereh dan semua pengikutnya yang terlibat dalam DITII diberikan amnesti dan rehabilitasi penuh tanpa ada penahanan atau pengadilan. Kesepakatan ini adalah kemenangan politik Daud Bereh dan juga kemenangan diplomasi Soekarno. Pemberontakan dapat diakhiri tanpa harus menghancurkan Aceh dan tanpa mengorbankan prinsip kesatuan NKRI. Setelah kesepakatan 1959, Daud Bereh secara resmi turun dari gunung. Ia tidak kembali ke panggung kekuasaan politik, melainkan kembali menjadi seorang ulama yang fokus pada pendidikan dan agama. Ia hidup dalam kesederhanaan, menjauhkan diri dari hiruk-pikuk politik praktis. Ia telah berhasil mendapatkan apa yang ia perjuangkan, otonomi dan identitas Islam bagi Aceh. Ia mengakhiri hidupnya dengan damai, wafat pada tahun 1987, setelah melihat Aceh mendapatkan kembali identitasnya yang hilang. Kisah Daud Bereh adalah pelajaran berharga bagi Indonesia, bahwa masalah yang berakar pada ideologi, kehormatan, dan janji yang dilanggar tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata, melainkan harus diselesaikan dengan musyawarah dan rekonsiliasi politik yang menjamin martabat pihak yang merasa dikhianati. Setelah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tahun 1959, Tengku Muhammad Daud Bereh menanggalkan semua atribut militer dan politiknya. Ia tidak menuntut jabatan tinggi di pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang baru didirikan. Sebaliknya, ia memilih kembali ke akar kehidupannya sebagai seorang ulama dan guru di Dayah. Amnesti dan rehabilitasi penuh yang diberikan oleh pemerintah pusat memungkinkannya menjalani kehidupan yang tenang dan bersahaja. Daud Bereh menghabiskan tahun-tahun sisa hidupnya dengan fokus pada pendidikan agama, mendidik santri, dan memberikan tausiah kepada umat. Keputusan untuk kembali ke Dayah ini adalah pernyataan politik yang kuat. Ia seolah ingin menegaskan bahwa perjuangannya bukanlah demi kekuasaan pribadi,
melainkan demi ideologi dan kehormatan identitas Aceh. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya dan menjamin hak Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam kerangka NKRI. Setelah bertahun-tahun penuh gejolak, ia menemukan kedamaian dalam kesunyian ilmu dan ibadah. Daud Bereweh meninggal dunia pada tahun 1987. Kepergiannya meninggalkan warisan yang sangat kompleks dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh langka yang memegang dua label ideologis yang bertentangan secara bersamaan. Label sejarah, dasar pengakuan, dampak terhadap Aceh, pahlawan kemerdekaan, memimpin revolusi sosial, melucuti Ulay Balang, mempertahankan Aceh dari Belanda, dan memprakarsai sumbangan RI 001 Selawah. Memperkuat identitas dan harga diri Aceh sebagai benteng NKRI yang tak tertaklukkan. Pemimpin pemberontakan, memproklamasikan DITII 1953 merawan pemerintah pusat, mendorong lahirnya status daerah istimewa Aceh 1959 dan pengakuan formal terhadap syariat Islam meski bertahap. Kisah Daud Bereweh mengajarkan Indonesia bahwa akar masalah konflik daerah seringkali adalah kekecewaan ideologis dan janji politik yang dilanggar, bukan semata-mata keinginan untuk memisahkan diri. Meskipun Daud Bereweh meninggal dunia tanpa gelar pahlawan nasional di masa Orde Baru, jasa-jasanya diakui secara luas oleh rakyat Aceh dan banyak sejarawan. Namanya kini diabadikan di berbagai institusi di Aceh. Pengakuan negara datang melalui keputusan politik dan diplomasi damai yang ia inisiasi. Pemerintah Indonesia, melalui musyawarah kerukunan, telah melakukan penebusan politik atas kekhilafan masa lalu, penghapusan status provinsi. Penebusan ini berhasil menghentikan Perang Saudara, menjadikan resolusi konflik Aceh 1959 sebagai salah satu contoh terbaik rekonsiliasi konflik internal di Indonesia yang diselesaikan melalui pendekatan kultural, musyawarah, alih-alih penghancuran militer total. Daud Bereweh adalah simbol dari komitmen ideologi yang tak pernah padam. Ia adalah seorang ulama yang berani menantang dua musuh sekaligus, penjajah asing dan sentralisme politik dalam negerinya sendiri, demi sebuah cita-cita, Aceh yang berdaulat dalam identitasnya. Kisah Teungku Muhammad Daud Bereweh adalah studi kasus yang mengajarkan kita bahwa sejarah seringkali tidak mengenal hitam atau putih, melainkan abu-abu yang rumit. Untuk memahami warisannya, kita harus mengakui tiga kebenaran yang saling bertentangan dalam dirinya. Patriot sejati, 1945-1950. Ia adalah patriot yang tak tertandingi, pemimpin yang paling efektif dalam mempertahankan Aceh dari Belanda, dan tokoh yang membuktikan loyalitasnya dengan sumbangan emas untuk pesawat RI 001 Selawah. Loyalitasnya adalah modal yang menopang Republik di masa paling genting. Kritikus ideologi 1950-1953. Ia adalah kritikus yang melihat Republik melenceng dari janji dasarnya. Kekecewaan atas sentralisasi Jakarta dan penghapusan status Provinsi Aceh bukanlah sekadar masalah kekuasaan, melainkan masalah identitas dan kehormatan yang dipegang teguh oleh rakyat Aceh. Pemimpin pemberontakan 1953-1959. Ia adalah pemimpin yang memilih jalan radikal, DITII, sebagai reaksi terhadap apa yang ia yakini sebagai pengkhianatan politik. Pilihan ini melahirkan Perang Saudara yang berdarah-darah, tetapi secara ironis memaksa Jakarta untuk akhirnya mengakui tuntutan Aceh. Meskipun secara militer, Daud Bereweh tidak memenangkan perang melawan TNI, ia berhasil mencapai kemenangan ideologis dan politik melalui Musyawarah Kerukunan 1959. Ia kalah di medan laga, tetapi menang di meja musyawarah. Keputusannya untuk mengakhiri pemberontakan dengan syarat pengembalian status daerah istimewa Aceh dan jaminan syariat Islam
adalah pengakuan implisit dari Jakarta atas kekeliruan masa lalu. Daud Bereh, sang ulama, berhasil menggunakan konflik bersenjata sebagai alat negosiasi terkuatnya untuk mengembalikan harkat dan martabat Aceh. Warisan utamanya adalah ia mengajarkan bahwa keutuhan negara tidak dapat dipaksakan melalui penghapusan identitas lokal. Sebaliknya, keutuhan harus diperkuat melalui pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan ideologis dan historis. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Daud Bereh adalah pelajaran berharga bagi setiap bangsa. Ia adalah pengingat bahwa pahlawan yang disakiti bisa menjadi ancaman terbesar, dan bahwa memenuhi janji adalah fondasi utama dari sebuah persatuan yang abadi. Jika kalian tergerak oleh kisah kompleks ini, di mana pahlawan menjadi pemberontak dan pemberontak menjadi arsitek otonomi daerah, berikan like pada video ini sebagai pengakuan atas perjuangan menemukan titik temu di tengah perbedaan. Dan sekarang, saya ingin menutup kisah ini dengan sebuah tantangan perenungan untuk kalian di kolom komentar. Jika Anda adalah seorang sejarawan yang ditugaskan untuk menulis riwayat hidup Daud Bereh, kalimat mana yang akan Anda gunakan untuk mendefinisikan keputusannya tahun 1953? Apakah keputusan paling pengkhianat atau keputusan paling patriotik? Tuliskan pandangan terbaik dan terbijak kalian. Jangan biarkan kisah-kisah akar bangsa ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam keutuhan.